Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu semua. Kembali lagi di channel ini. Bapak Ibu sekalian, di tahun 2026 tentu sudah ada perubahan besar-besaran ya di dapur pemerintah itu sendiri. Kalau biasanya kita akrab dengan istilah DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, sekarang lupakan sejenak ya. Karena pemerintah resmi beralih ke sistem baru bernama DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Lalu apa dampaknya buat kantong Bapak Ibu penerima bansos? Nah, benarkah banyak nama yang bakal dicoret tahun tersebut? Nah, di video kali ini tentu kita akan menjelaskan secara tuntas bantuan apa saja yang lanjut dan bagaimana cara mengecek desil Bapak Ibu atau peringkat kesejahteraan keluarga Bapak Ibu. Jangan lupa tonton video ini sampai habis, jangan di skip ya, karena informasi ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat Bapak Ibu sekalian dan tentu saja akan menentukan bagaimana bansos Bapak Ibu ke depan. Kalau Bapak Ibu punya pengetahuan yang cukup, maka Bapak Ibu bisa mengetahui apa yang harus dilakukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional adalah otak ya, semacam database begitu ya. Bedanya dengan DTKS lama adalah DTSEN ini mudah-mudahan bisa menjadi lebih baik begitu tentunya ya. Dan data Bapak Ibu sekarang itu terhubung langsung dengan kepemilikan kendaraan, tagihan listrik hingga aset digital ya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mempunyai mobil ya, kendaraan bermotor tapi masih terdaftar sebagai penerima bansos PKH, maka sistem DTSEN itu akan otomatis memberi tanda merah begitu ya. Ini yang disebut pemerintah sebagai integrasi data menuju mudah-mudahan menuju keadilan sosial begitu ya. Nah, di dalam sistem DTSEN ya, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional ini, maka Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam kelompok yang disebut desil ya, atau tingkat kesejahteraan. Ada 10 tingkat desil, yaitu desil 1 adalah mereka yang paling membutuhkan, sedangkan desil 10 adalah yang paling mampu begitu ya. Tahun ini tentunya pemerintah memperketat aturan ya, yang paling utama bantuan reguler seperti bansos PKH dan BPNT hanya akan difokuskan untuk desil 1 sampai 4. Dulu desil 5 masih bisa ya dapat bansos BPNT. Nah, jika posisi Bapak Ibu bergeser ke desil 5, karena itu akan dianggap ekonominya membaik, siap-siap status bantuan BPNT Bapak Ibu juga akan tertulis graduasi mandiri atau dialihkan ke program lain. Begitu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi program reguler seperti bansos PKH dan BPNT itu sekali lagi ya, mereka hanya untuk yang berada di desil 1 sampai 4 ya. Mari sekarang kita cek daftar bantuan yang tetap cair di tahun ini. Ada bansos PKH, BPNT atau sembako, kemudian PIP untuk anak sekolah ya, dan KIS PBI. Nah, kabar baiknya untuk menyambut Ramadan kemarin ya, ada percepatan pencairan di bulan tersebut ya. Nah, sekarang kita masuk ke tutorial cara mengecek status terbaru. Nah, sebenarnya gampang ya, dan ini seringkali saya sampaikan. Bapak Ibu bisa membuka situs cekbansos.kemensos.go.id ya. Caranya sebenarnya sangat gampang sekali, tapi tampilannya memang baru ya. Bapak Ibu kalau sudah buka situs tadi, masukkan provinsi, kabupaten, kota hingga desa atau kelurahan ya, lalu input nama Bapak Ibu sesuai KTP. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memperhatikan kolom status ya di situ. Di sana sekarang muncul keterangan desil juga ya di situs tersebut. Nah, jadi jika tertulis proses bank, selamat ya, bantuan Bapak Ibu aman. Tapi jika muncul keterangan tidak layak karena data DTSEN, maka Bapak Ibu perlu melakukan langkah selanjutnya begitu ya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau Bapak Ibu benar-benar
anggap saja sangat membutuhkan ya dalam status miskin begitu, tapi malah dicoret dari kepesertaan bansos karena desilnya naik gitu ya menjadi desil 5 ke atas. Ya, Bapak Ibu bisa melakukan request pembaruan data ya melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos maupun ke desa atau kelurahan setempat ya. Ingat Bapak Ibu, data DTSEN itu bersifat dinamis ya, artinya bisa diperbaiki setiap bulan jika ada bukti kuat dari lapangan. Jangan biarkan hak Bapak Ibu hilang begitu saja hanya karena salah input data ya. Jadi kesimpulannya tahun 2026 khususnya adalah tahun semakin ketatnya validasi data melalui DTSEN ya, data tunggal sosial ekonomi nasional. Pastikan Bapak Ibu juga data KTP-nya sudah online gitu ya dan tidak bermasalah nih di Dukcapil begitu. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah sistem desil tersebut sudah adil? Silahkan Bapak Ibu tulis di kolom komentar ya pendapatnya, atau mungkin ada sharing pengalaman, pengetahuan, informasi yang Bapak Ibu ketahui. Silahkan sekali lagi ditulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like video ini jika video ini dirasa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, dan follow ya channel ini supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari saya. Nah, satu hal lain yang perlu kita sampaikan pada kesempatan ini bahwa Bapak Ibu mengingat sekarang kebijakannya lebih ketat lagi ya terkait dengan penyaringan peserta bansos ya, baik itu bansos PKH, BPNT dan bantuan-bantuan lainnya. Karena mengacu tadi pada desil ya dengan kehadiran DTSN ini, maka Bapak Ibu perlu mengecek ya bila mana Bapak Ibu bantuannya tidak cair begitu. Pastikan Bapak Ibu mengecek terlebih dahulu ya status desil Bapak Ibu ya, di angka berapa desil Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu masih berada di desil 1 sampai 4 begitu, tapi bantuannya ternyata tidak cair, bisa saja itu Bapak Ibu pencairannya itu masuk ke tahap berikutnya, karena memang pencairan bansos itu kan per termin ya, begitu. Kemudian kalau seumpama Bapak Ibu memang tidak cair juga bantuannya, dicek juga apakah administrasi kependudukannya bermasalah atau tidak begitu. Nah, kalau seumpama Bapak Ibu desilnya mengalami naik ya, mengalami kenaikan angka ya, yang tadinya desil 4 kemudian naik menjadi desil 5 atau desil 5 naik menjadi desil 6. Tentu sebagaimana saya sampaikan di awal, bagi mereka yang berada di desil 5 ke atas sekarang itu sudah tidak lagi menjadi prioritas bansos ya. Artinya mereka sudah dianggap mampu secara ekonomi. Jadi kondisi sosial ekonominya sudah membaik gitu. Artinya mereka sudah sejahtera ya, dianggap oleh pemerintah seperti itu. Nah, bagaimana kalau Bapak Ibu ternyata desilnya tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya? Maka Bapak Ibu sekali lagi jangan sungkan ya, lakukan request pembaruan data dalam rangka memperbaiki desil tersebut begitu ya. Sebagaimana saya sampaikan di awal ya, sebagai pengingat juga buat Bapak Ibu sekalian bahwa data bansos itu bersifat dinamis ya, bila mana terjadi ketidaksesuaian dalam implementasinya di lapangan, maka itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan seperti itu ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan informasi tadi bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.